Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Allah selalu jaga kita sehingga kita tidak gampang sakit, sehingga kita jauh daripada penyakit yang sedang menimpa negeri ini. Hari ini meskipun kita tidak belajar di sekolah, namun belajar bisa dilakukan di mana saja. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, bayangkan kalau di negara kita tidak ada norma, tidak ada hukum, tidak ada aturan, maka manusia ibarat hewan dengan manusia yang lainnya. Terjadi hukum rimba. Yang kuat dialah yang menang, yang kuat dialah yang berkuasa. Negara kita itu negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata. Ada aturan-aturan hukum yang harus kita taati dan harus kita kerjakan, atau ada aturan-aturan yang melarang kita, tidak boleh kita melakukan hal itu. Ustadz akan bertanya, silahkan angkat tangannya bagi yang melakukannya. Yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, dia pamitan dengan orang tuanya atau dengan kakaknya yang kalau orang tuanya tidak ada di rumah. Siapa yang tadi pagi menyeberang jalan menuju sekolah itu menggunakan jalur zebra cross? Oke. Ketika di sekolah mengerjakan ulangannya, dia tidak menyontek hasil kerja temannya. Itu tadi merupakan contoh dari norma. Lalu norma itu apa sih? Norma itu adalah aturan-aturan yang mengatur tata kelakuan atau sikap seseorang di dalam kehidupannya, yang boleh dilakukan dan yang mana tak boleh dilakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai norma, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dari tampilan berikut, manakah kira-kira yang menjadi raja hutan atau yang mendapat gelar raja hutan? Ternyata raja hutan itu jatuh pada singa, bukan pada harimau. Padahal harimau ini dalam berburu dia lebih kuat, lebih lincah, dan lebih mematikan ketimbang singa. Dan juga sejarah membuktikan ketika mereka diadu, itu lebih sering menang harimau ketimbang singa dalam bergulat. Namun singa yang mendapatkan gelar itu, karena konon singa ini dia sangat cerdik sekali. Ketika dia menguasai sebuah wilayah, dia akan berkelompok. Ketika datang musuh yang lebih besar, lebih kuat, maka mereka akan saling bantu-membantu untuk mempertahankan daerah teritorial mereka. Makanya dia dinobatkan sebagai raja hutan. Nah, inilah jadinya kalau misalkan negara kita tidak ada norma, tidak ada aturan, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan. Siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Yang lemah, dia akan tertindas. Bayangkan kalau negara kita tanpa aturan, di jalan sembarangan menyeberang jalan, tidak menggunakan jalur zebra cross. Apa yang akan terjadi? Maka bisa jadi akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Di sekolah tidak ada aturan, terjadi tawuran antar sekolah atau terjadi bully di sekolah. Negara tanpa aturan akan terjadi perampokan, pencurian, tidak ada penegak hukum yang menegakkan aturan, karena aturannya tidak ada. Makanya negara kita itu adalah negara hukum yang untuk melindungi segenap masyarakatnya.
Tadi sudah Ustadz jelaskan mengenai apa itu norma. Sekarang norma itu terbagi dalam 4 hal berdasarkan sanksi dan sumbernya. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Jadi sesuatu yang berasal dari hati nurani kita, dari kolbu, itu adalah sumbernya norma kesusilaan. Contohnya, ketika kita menyontek, maka hati kita berkata, ini salah. Itu adalah contoh perilaku yang tidak taat akan norma kesusilaan, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, bertentangan dengan hati nuraninya. Yang berikutnya, oh ya, sanksinya apa Ustaz? Nah, sanksinya tentu merasa bersalah ketika kita uh, melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, maka hati kita akan mengatakan, kenapa saya melakukan hal demikian? Maka kita akan merasa bersalah pada diri kita. Yang berikutnya itu adalah norma kesopanan. Karena biasakan kalian sebelum berangkat sekolah atau mau pergi meninggalkan rumah itu meminta izin terlebih dahulu dengan orang tua. Karena keriduan Allah itu berada kepada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi biasakan sebelum berangkat sekolah, pamitan, salaman dulu dengan orang tua. Nah, ketika sampai ke sekolah, maka salaman lagi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ini juga salah satu contoh perilaku dari norma kesopanan. Bagaimana semisal kita tidak apa ya? Kita melanggar akan nilai-nilai norma kesopanan, maka yang akan terjadi adalah kita akan dicemooh. Misalkan kita berkata kasar dengan guru kita berkata kasar dengan orang tua kita, maka kita akan dicemooh. Atau kita misalkan yang lingkup lebih besar lagi, kita berkata kasar kepada masyarakat, maka kita akan dikucilkan. Nah, yang berikutnya adalah norma agama. Di Indonesia itu mengakui keberadaan agama, tapi Indonesia bukan milik salah satu agama. Berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya negara Indonesia mengakui keberadaan agama di Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Kita bisa hidup berdampingan di bawah naungan Pancasila. Memang awal sejarahnya sila pertama itu berbunyi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada saat itu Muhammad Yamin mengusulkan agar sila pertama dirubah sehingga dari agama Kristen itu bisa terwakili dari munculnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Akhirnya pada saat itu tokoh agama Islam atas usulan Muhammad Yamin menyetujui karena redaksi dari perubahan ketuhanan yang Maha Esa itu juga tidak bertentangan dengan Islam. Sanksinya apa ketika kita melakukan pelanggaran atas norma agama ini? Tentunya itu akan mendapatkan siksa. Dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, ini juga salah satu contoh dari norma agama. Dia sedang mengaji. Berikutnya norma hukum. Yang Ustadz bilang di awal, bahwasanya kalau menyeberang jalan, biasakan menggunakan jalur zebra cross. Jangan sembarangan kita menyeberang jalan, karena itu bisa berbahaya buat keselamatan kalian. Selain itu, juga norma hukum itu kalau kita tidak melakukan, maka dia akan
sanksinya tegas. Contoh misalkan kita tidak bayar pajak, maka sanksinya akan tegas. Ini adalah norma yang norma hukum ini membedakan dengan norma yang lainnya, itu sifatnya tegas, sanksinya langsung dirasakan oleh pelanggarnya. Contoh satu yang terakhir, ketika kita berkendara ke jalan raya, tentulah kita harus pakai helmet atau helm. Kita tidak boleh merokok sambil menyetir, apalagi memakai satu tangan. Harus ada surat izin mengemudinya. Nah, bayangkan, misalkan Ustadz sedang naik motor, terus tidak memakai helmet, tidak membawa SIM. Ketika sampai di jalan raya, ketemu Pak Polis. Lalu kata Pak Polis, kamu melanggar pasal ini, ayat ini. Macam mana ini? Lalu Ustaz jawab, atiullah wa atiur rasul. Tetapi fi amraini, kutinggalkan hanya dua perkara saja. Al-Quran dan Sunnah. Lain daripada itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Tidak bisa. Kita hidup di dunia. Kita hidup bernegara. Ulil amri itu bermusyawarah untuk membuat aturan, untuk membatasi tata kelakuan masyarakatnya. Jadi kita harus ikut dengan aturan-aturan tersebut. Kalau kita tidak mau ikut, maka kita akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kalau kita melanggar tata aturan hukum, maka kalau di negara Republik Indonesia, tentu hukumannya adalah pidana. Nah, yang terakhir, apabila setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku, dan setiap pelanggaran itu mendapatkan sanksi dari penegak hukum, maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu ketika kita di lingkungan keluarga, baik itu ketika di sekolah, ataupun ketika bermasyarakat. Tercipta keadilan untuk segenap bangsa dan negara Indonesia. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila pesan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.